tak berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini di Dialog Khusus bersama saya Lin Salviani akan menemani Anda pendengar di sore hari ini di Dialog Khusus dengan topik Urban Digiverse 2026. Dan tentunya seperti saya informasikan tadi, di studio akan hadir narasumber tentunya bersama dengan Bapak Djoko Supratikto selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara. Selamat sore Pak Djoko Supratikto. Selamat sore Mbak Yeli. Apa kabarnya Pak? Kabar baik walaupun di luar panas sekali Mbak Yeli. Itu. Makanya saya bilang pagi Pak karena harus semangat, harus lebih semangat pagi siap. gitu ya hari ini walaupun sudah sore tapi semangatnya harus ekstra gitu ya di hari ini. Oke, hari ini kita juga mengundang nantinya Pak Djoko. Aku panggil Pak Djoko ya. Kayak hari ini. Oke. Yang masih Pak Djoko, hari ini kita juga mengundang narasumber juga nanti bisa berdialog langsung dengan kita, bincang-bincang, bisa bertanya juga mereka melalui line telepon, SMS, juga WhatsApp gitu ya di 082195835080 dan juga tentunya acara ini Anda bisa saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Manado dan juga didengarkan langsung di frekuensi 94,5 MHz dan juga didengar langsung melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia tentunya ya. Oke, ini menarik ya Pak Djoko. Ini topik kita Urban Digiverse 2026. Saya sempat tadi juga mencari informasi gitu ya. Ternyata Urban Digiverse ini sudah diselenggarakan sejak tahun 2019 gitu ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu apa nih perbedaannya dari tahun yang lalu sama yang sekarang di tahun 2026 ini nih? Penyelenggarannya seperti apa nih Pak? Iya, terima kasih Mbak Yelin. Jadi memang betul dari tahun 2019 itu berarti sudah berapa tahun? 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu mungkin saya juga belum di sini Mbak Yelin ya. Tapi betul itu adalah event yang tahunan gitu ya. Event tahunan yang kita selenggarakan memang dari tahun ke tahun itu selalu kita kembangkan. Itu kalau nggak salah itu program unggulan juga gitu ya dari Bank Indonesia ya. Iya betul, program unggulan dari Bank Indonesia dan kita memang mengharapkan ini bukan suatu event yang hanya one shot aja gitu, one shot aja, tapi berkesinambungan terus gitu, selalu berkembang, berkesinambungan terus. Dan sebenarnya ini adalah bagian dari yang namanya Road to KKI, Karya Kreatif Indonesia, yang akan diselenggarakan di Jakarta di minggu depan ya. Iya betul minggu depan minggu depan ini Karya Kreatif Indonesia ya. Jadi kita selenggarakan dan ini adalah perjalanan ke sana. Jadi memang Bank Indonesia ini senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang selalu mendukung pengembangan UMKM, industri kreatif, karya kreatif dan lain-lain. Dan ini adalah salah satu sarana kita untuk di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara memang namanya Urban Digifest. Gitu ya. Tadi kalau Mbak Yelin menanyakan apa sih perbedaannya gitu ya. Perbedaannya memang ada pembedaannya dibandingkan kalau boleh dibilang dibandingkan dengan yang tahun lalu gitu ya. Nah, tahun 2026 ini kita hadirkan dengan konsep yang lebih kuat, kemudian terintegrasi dibandingkan sebelumnya. Gitu. Salah satu perbedaan yang paling menonjol itu adalah ada kolaborasi Urban Digifest dengan Sulut Coffee Fest. Coffee Fest, Mbak. Jadi, gitu ya. Jadi tahun ini kami tidak hanya menghadirkan ruang promosi bagi UMKM, wastra, kuliner dan ekonomi kreatif, gitu ya. Tapi juga secara khusus kami mengangkat kopi Sulawesi Utara gitu ya, sebagai wajah baru ekonomi kreatif di Sulawesi Utara gitu ya, yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Kenapa kepikiran ada Kopi Fest juga nih Pak? Apakah mungkin banyak orang pencinta kopi di Sulawesi Utara atau bagaimana? Banyak dan ini banyak gini Mbak. Banyak dalam arti sebenarnya masih punya ruang untuk dikembangkan. Kita punya kopi yang mungkin memang kopi kita tidak terkenal tetangga ya, misalnya yang dari Toraja gitu ya, memang sudah terkenal. Kopi Sulawesi Utara memang ada banyak gitu. Bahkan kita sudah memiliki binaan kopi gitu ya, petani binaan maupun industri kopi yang masih sangat potensial untuk dikembangkan gitu. Jadi kalau kita melihat kan tren.
kan di sekarang ini kan banyak kedai-kedai kopi, baik yang mobile itu maupun yang ada itu banyak sekali Mbak, banyak sekali kedai kopi. Kedai kopi yang dan ini adalah para pemuda apa namanya Pak, para pemuda itu anak-anak muda. Nah, anak-anak muda tuh kalau nggak ngopi rasanya kurang lengkap. Ada yang kurang gitu ada ya yang Pak kurang. ya. Demikian juga saya kalau nggak ngopi dalam sehari udah ngantuk terus. Pecinta kopi juga ini gitu ya Pak Itu Joko ya. itu, Oke. Oke, yang pasti itu yang menarik gitu ya di tahun 2026 ini gitu ya. Ada tambahan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Joko, bagaimana sih Bank Indonesia melihat peran Urban Digivers 2026 ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital khususnya di Sulawesi Utara? Terus apa nih peluang terbesar ekonomi digital yang bisa dimanfaatkan masyarakat dan pelaku UMKM khususnya di Sulawesi Utara ini Pak? Oke, ya, terima kasih Mbak. Jadi Urban Digivest ini memang itu adalah bagaimana kita mempertemukan potensi unggulan di Sulawesi Utara gitu ya, mulai dari UMKM-nya sendiri, budaya, kemudian juga kreativitas lokal gitu ya, sehingga perkembangan ekonomi dan ekosistem digital ini semakin tertata di Sulawesi Utara. Perkembangan ekonomi, kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi atau PDRB kan kita masih banyak yang masih apa istilahnya masih didominasi oleh sektor pertanian. Salah satunya adalah kopi gitu ya. Oleh karena itu kita masuk juga ke kopi. Tetapi kita juga ingin mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, yaitu adalah dengan tadi ekonomi kreatif. Kalau kita bicara tentang kopi itu bisa dipanjang sebagai dua hal. Satu adalah terkait dia dengan komoditasnya. Kopi itu sebagai komoditas, tetapi di dalamnya juga ada ekonomi kreatifnya, industri kreatifnya, yaitu apa? Baristanya bisa, kedai kopinya dan diikuti dengan yang lain-lain. Misalnya kalau ada kedai kopi gitu ya, ada kedai kopi di situ kan tentunya ada yang main musik juga gitu ya. Ada yang macam-macam lah di situ ya, tapi itu adalah industri yang mungkin kita bisa kembangkan dari berbagai macam sudut. Nah, kalau yang digital gitu ya, yang namanya kan juga Urban Digivest. Digivest itu singkatan dari Digital Festival gitu ya. Nanti memang di sana kita mengarahkan gitu ya, terkait dengan kegiatan ekonomi itu mengarah kepada digital, gitu. Karena dengan digital itu bisa menjangkau kemana saja, termasuk ini RRI saja kan sekarang sudah masuk ke digital kan, digital. Nah itu jangkauannya bisa nggak terbatas lagi. Demikian juga ini Mbak. Jadi tidak hanya dari sisi pemasarannya, marketingnya, sisi penjualannya gitu ya, tetapi juga dari sisi pembayarannya kita mengarahkan kepada digital gitu. Oleh karena itu nanti juga sangat berperan di situ adalah dengan kris tadi Mbak. Ya, gitu. Itu antara itu loh Mbak. Oke. Ini memang kegiatan-kegiatan ini kalau tidak salah ini melibatkan banyak pihak juga gitu ya Pak ya. Seperti pemerintah daerah, Dekranasda gitu ya, perbankan juga, komunitas-komunitas, bahkan pelaku usaha gitu ya. Nah, seberapa penting sih sebenarnya kolaborasi ini Pak dalam memperluas manfaat Urban Digivers ini bagi UMKM dan juga masyarakat Sulawesi Utara? Betul Mbak. Jadi memang justru kolaborasi ini merupakan salah satu dari kekuatan dari Urban Digivest ini. Gitu ya. Sejak awal memang kegiatan ini tidak bisa dijalankan sendiri. Bank Indonesia tidak mungkin menjalankan sendiri. Kalau Bank Indonesia jalan sendiri, sederhananya Bank Indonesia jalan sendiri, Bank Indonesia jualan apa? Bank Indonesia menawarkan apa kepada masyarakat? Kan enggak Pak. Nah, ini memang kita adalah event sinergi yang sangat kuat. Betul tadi Mbak. Jadi antara Bank Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Dekranasda, perbankan, ada komunitas, ada pelaku usaha, serta berbagai mitra strategis yang lainnya gitu ya. Banyak macam-macam gitu ya, berbagai macam komunitas. Bahkan kami juga melibatkan para artisan untuk membuat mural itu. Mural, karena nanti ada juga perlombaan terkait dengan mural. Mural ada kaitannya dengan cinta, bangga, paham dan rupiah. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah sinergi gitu ya. Event ini adalah bukan event yang dibuat sendiri oleh Bank Indonesia gitu. Memang hostnya adalah Bank Indonesia, tetapi sekali lagi bahwa Bank Indonesia tidak bisa berbuat sendiri gitu ya. Nah ini juga jadi nanti gitu ya, pengembangan yang namanya pengembangan UMKM, kemudian ekonomi kreatif ini tidak cukup hanya dilakukan oleh satu pihak. Nah gitu ya, UMKM ini membutuhkan ruang promosi, gitu ya, membutuhkan peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, akses pasar, kemudian hingga dukungan digitalisasi, gitu ya. Sehingga tentunya
kita memerlukan banyak pihak yang terlibat di situ gitu Mbak. Nah, Oke. itulah intinya gitu Mbak. Itu alasannya gitu ya. Karena Ya. kalau berkolaborasi itu lebih menyenangkan, tentunya juga bisa nambah pengalaman juga gitu ya Pak ya. Betul. Karena kalau berjalan sendiri kayaknya nggak Iya, nyaman juga ya Pak ya. gitu. Oke. Ini ada sebuah ini Mbak, sebuah apa namanya ya, sebuah Ilustrasi atau? bukan ilustrasi. Jadi ada sebuah kata-kata bijak. Oke, kata-kata bijak apa nih If Pak? you want to go fast, Uh-huh. go alone. But if you want to go far, go together. Jadi kalau misalnya kita ingin membawa UMKM ini jauh lebih jauh, kemajuannya lebih jauh, ya kita harus kembangkan bersama-sama, gitu ya. Mungkin karena banyak masukan, mungkin jalannya itu agak, tapi lebih stabil, lebih dan lebih berkelanjutan dan lebih jangkauannya lebih panjang. Nah itulah. Mantap gitu ya Pak Oke, ya. Oke, dan yang pasti kalau boleh tahu nih Pak, di tengah pesatnya transformasi digital saat ini gitu ya, apa sih tantangan terbesar yang perlu diantisipasi juga nih biar masyarakat tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga pelaku ekonomi digitalnya Pak? Oke, ya pelaku ekonomi digital gitu ya. Ekonomi digital memang sekarang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Siapa sih yang tidak mengenal e-commerce yang kita dan UMKM ini justru mendapatkan manfaat yang sangat besar dari kehadiran dari itu tadi apa namanya digitalisasi. Gitu. Digitalisasi. Karena dengan digitalisasi kita sekarang nggak perlu nih buka toko gitu ya, buka toko nggak perlu, kita cukup memanfaatkan e-commerce dan juga nanti pembayarannya juga bisa pembayaran melakukan yang non tunai gitu kan, bisa dengan kris, bisa transfer, dengan BIFAS, dengan itu apa namanya alat-alat pembayaran yang sangat luar biasa itu, gitu ya. Jadi memang gini, jadi adalah ekonomi digital itu membuka ruang bagi pelaku usaha UMKM dan juga pelaku usaha semuanya itu menjadi begitu luas pemasarannya dan memudahkan mereka untuk melakukan transaksi baik pembayaran maupun untuk pemasaran maupun untuk transaksi itu sendiri gitu ya. Tetapi memang harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan karena kalau kita sudah terhubung dengan yang namanya digital kan pasti selalu memerlukan internet. Itu ada risiko terhadap ini yang namanya hacker gitu ya. Tapi sehingga kita perlu memahami di situ juga. Perlindungan konsumen itu juga kita perlukan. Gitu Mbak. Oke, baik. Ya pasti nanti banyak yang ingin ditanyakan. Mungkin juga hari ini pendengar kita yang ada di rumah yang mendengarkan siaran kita juga di hari ini Pak ingin bertanya gitu ya. Tentunya Anda juga bisa sampaikan pertanyaan atau juga pendapat Anda pendengar melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di 082195835080 atau juga melalui kolom komentar di YouTube kami di RRI Manado di kesempatan hari ini ya. Dan kita beri sejenak Pak, nanti kita kembali lagi masih di dialog khusus untuk sore hari ini. Kanal informasi dan inspirasi Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono konja keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, terima kasih pendengar, Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini masih di dialog khusus terkait topik Urban Digivers 2026. Dan saya informasikan kembali, hari ini narasumber kita bersama dengan Bapak Joko Supratikto, selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara. Dan untuk Anda yang bertanya terkait topik kita di sore hari ini, Anda bisa sampaikan pertanyaan, pendapat Anda juga gitu ya, melalui line telepon kami, di SMS juga WhatsApp di 082195835080 atau juga melalui kolom komentar di RRI Manado ya. Oke, baik, tadi kita juga sudah mendengarkan tadi apa yang Pak Joko sudah sampaikan gitu ya. Ini ada berbeda gitu ya dari tahun lalu. Urban Digivers ini kalau di tahun 2026 ada diangkat juga ada Coffee First-nya gitu ya Pak ya. Nah, ini bagaimana kegiatan ini diharapkan bisa memperkuat ekonomi usaha kopi dari hulu hingga hilir di Sulawesi Utara ini Pak? Ya, oke, terima kasih Mbak. Nah, ini mungkin saya informasikan dulu Mbak. Kenapa kami mengambil tema kopi gitu ya. Nah, ini memang kami melihat bahwa potensi kopi di Sulawesi Utara itu tinggi gitu ya, tinggi. Nah, ini kalau kita lihat ya berdasarkan yang namanya data Specialty Coffee Association of Indonesia gitu ya. Nah, Indonesia sendiri ini memiliki 462.000 titik coffee shop gitu ya. Nah, dengan pendapatan sektor kopi ini diproyeksikan sekitar 12,5 miliar gitu. Nah, di sisi lain 41% produksi kopi Indonesia ini terserap oleh konsumsi domestik ya. Ini menunjukkan bahwa pasar di domestik itu memang kuat karena lebih dari 40%. Nah, di Sulawesi Utara sendiri ini potensi pengembangan kopi juga sangat besar. Kota Manado gitu ya sebagai kota dengan merupakan kota yang kedua yang terbesar di Indonesia yang memiliki jumlah coffee shop. Yang kedua gitu ya, ya Pak kedua, ya? kedua di Indonesia Timur. Indonesia Timur kedua yang memiliki coffee shop terbanyak gitu, setelah Makassar gitu ya. Nah, jumlahnya sekitar 5.000 coffee shop, kedai kopi gitu ya, tersebar bagi daerah dan mampu menyerap sekitar 15.000 tenaga kerja. Nah, itulah yang kami lihat ini sebagai peluang yang terus perlu dikembangkan. Artinya, kopi memiliki potensi untuk dikembangkan. Tidak hanya sebagai komoditas perkebunan, tapi juga sebagai bagian dari UMKM. Tadi sudah saya sampaikan juga ekonomi kreatif, gaya hidup, daya tarik dan juga daya tarik untuk pariwisata di daerah, gitu ya. Nah karena itu, jadi Sulut Coffee Fest ini kami tempatkan bukan semata sebagai festival kopi, gitu ya, tetapi juga sebagai instrumen pengembangan ekosistem kopinya itu sendiri dari hulu hingga hilir. Jadi, Mbak, kalau yang namanya kopi itu dari hilir ke hulunya panjang gitu ya. Satu dari produsen kopi, petaninya gitu ya. Dua dari sisi pengolah kopi. Ya, pengolah kopi itu yang mensangrai, yang mengolah kopi ya. Kemudian juga dari kedai kopinya, dari kedai kopinya yang mengolah menjadi, kemudian sampai ke konsumen. Dari panjang, dari rantainya itu sangat panjang dan ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau kegiatan ekonomi di suatu daerah. Dan inilah yang terus kita akan kembangkan. Apalagi kalau dilakukan dikaitkan dengan sektor pariwisata. Ini sebagai contoh aja Mbak. Di Tomohon itu adalah salah satu kopi yang menjadi binaan kami gitu ya, baik petaninya maupun pengolahnya gitu ya. Nah, dia sangat pintar karena mengkaitkan dengan pariwisata. Yaitu apa? Ketika ada turis datang gitu ya, turis datang ini mancanegara.
silakan datang ke kopi. Kami ajak untuk trekking ke kebun kopi. Nah, trekking ke kebun kopi diperlihatkan kopinya, ini loh cara mengolahnya, gitu ya, cara mengolahnya. Gitu. Kemudian disajikan kopi di situ, dinikmati di situ. Oh, berarti si turis ini, oh ini kopinya dan inilah kopi yang saya nikmati. Dan itu menghasilkan banyak, gitu ya. Menghasilkan artinya si turis itu kan membayar. Iya. Nah, pembayaran dari jasa tadi bisa untuk si kedai kopinya sendiri itu karena jualan kopinya produk, bisa juga untuk para petani, bisa juga untuk transportasi transport yang mengantar turis itu ke kebun kopi. Jadi menjadi sangat luas. Dan gitu. itu juga sangat menguntungkan gitu ya, Oh, iya, Pak ya, dari iya, berbagai iya. pihak juga gitu Iya, ya. iya. Oke. Nah. Yang pasti ini yang sangat menarik juga gitu ya. Tapi kalau bisa lebih tahu lagi nih Pak ya, apa sebenarnya peran generasi muda dalam membangun ekosistem ekonomi digital dan inovatif dan berkelanjutan di daerah ini gitu ya. Karena kita bisa melihat dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan gitu ya. Ini kayaknya tidak hanya menggait para pelaku usaha gitu ya, dan sebagainya gitu ya, tapi juga kayaknya lebih banyak juga menuju ke anak muda ini ya Pak, atau bagaimana? Iya, betul Mbak, betul. Karena pengguna digital itu mayoritas adalah anak muda. Itu adalah peluang yang harus kita manfaatkan. Gitu ya. Pemuda tentunya kita kan sekarang banyak sekali pemuda. Siapa sih yang para pemuda yang tidak memiliki handphone yang merupakan perangkat utama dari transaksi digital gitu ya. Dan potensinya sangat besar. Oleh karena itu memang kita juga jadi apa yang kita sajikan di dalam Urban Digifest nanti itu tidak hanya berlaku bagi kaum yang sudah mapan seperti kita ini, enggak. Di sana berbagai macam kegiatan yang ada di sana gitu. Di sana juga tidak hanya sekedar pameran, kemudian silakan beli gitu, enggak Mbak, tapi ada berbagai macam kegiatan di sana. Apa saja itu kegiatannya Pak? Ada talk show juga ada workshop gitu ya. Workshop terkait dengan kopi ya, terkait dengan manual brewing, kemudian ada talk show, ada latte art gitu ya, ada juga. Nah, sekarang sedang dilakukan ini dalam rangka Urban Digifest ini Mbak. Sekarang dilakukan itu adalah babak penyisian yang namanya Tarung 3 manual brew. Belum pernah. Tarung 3 ini gimana tuh Pak? Tarung 3 ini apa maksudnya? Seperti apa? Tarung 3 ini adalah kita, jadi gini, ada suatu perlombaan gitu ya, yang masing-masing para barista itu mengolah kopi secara manual kenapa 3? Karena dia jadi yang maju itu tiga orang barista. Mereka dipertandingkan untuk mengolah kopinya gitu, kopi secara manual brew gitu ya, secara manual, gilingnya manual gitu ya, giling manual. Kemudian di antara tiga yang ini katakanlah yang babak awal ini ada 3 orang ini. 3 orang ini nanti secara blind, jadi tidak tahu dia ini kopi siapa yang dinilai. Jadi gitu ya. Kemudian mereka akan memilih kopi ya, memilih manual. Jadi yang menilai diri mereka sendiri. Seru, tadi saya juga lihat seru gitu, menilai sendiri. Nah, nanti kalau yang mendapatkan suara terbanyak dari 3 orang ini, itulah yang maju ke babak berikutnya. Kemudian diteruskan. Hari ini semua tadi yang saya lihat tuh ada 81 barista dari seluruh Sulawesi Utara yang mengikuti. Seluruhnya anak muda. Bahkan ada beberapa itu adalah wanita. Wah, ada juga wanita Ada barista sekarang banyak wanita. Jauh, ada yang dari Kota Mopagu, ada juga yang dari Sangihe, ada yang Talaut datang khusus untuk mengikuti semacam champion yang kita sebut dengan Tarung 3 gitu ya. Gitu ya. Jadi itu terkait dengan kami juga ada lomba fotografi yang bertema kopi juga gitu ya. Nah, ini sebagai informasi juga Mbak. Jadi di Urban Digifest tahun ini kita menghasilkan tidak main-main Mbak, ada 200 UMKM lokal. Wow. 200 juga banyak. Khusus di Sulawesi aja itu? Sulawesi Utara gitu ya. Ini nanti terbagi menjadi 4 area gitu ya. Itu adalah yang pertama adalah terkait dengan booth tenan kopi, kemudian juga ada booth ready to eat gitu ya, non coffee ready to eat, ada booth wale rupa itu wastra, pakaian, ada batik, ada tenun dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga ada booth wale rasa. Wale rasa itu adalah mewakili untuk makanan-makanan yang memang itu semuanya tidak hanya binaan Bank Indonesia, tetapi juga ada beberapa binaan dari Dekranasda, ada binaan juga dari pemerintah daerah yang lain. Nah, itulah yang kita hadirkan di sana gitu ya. Nah,
Ada lain lagi Mbak Apa di sana. lagi nih yang menarik nih? Oh, banyak gitu ternyata ya. banyak juga ya Pak Banyak Joko Mbak. ya. Nanti Aduh, adalah luar biasa. itu kan tadi untuk showcase-nya tadi ya. Nah, yang lainnya adalah kita juga untuk memperkuat kapasitas dari pelaku usaha itu ya. Oke. Rangkaian talkshow maupun interaktif gitu ya. Nah, antara lain adalah terkait dengan business matching pembiayaan. Nah, salah satu yang dikeluhkan oleh UMKM adalah Pak, kami sulit untuk memperoleh pembiayaan. Pak, kami nggak punya modal. Tetapi kalau UMKM itu sangat tergantung dari bantuan, itu nggak akan sehat. Oleh karena itu UMKM yang menjadi binaan Bank Indonesia itu kami didik dari awal jangan tergantung bantuan. Ya, yang kami didik dari awal untuk mengembangkan kapasitas, untuk memperbaiki catatan keuangannya, sehingga ketika dia memerlukan modal, dia bisa mengajukan ke perbankan gitu ya, sehingga perbankan tuh bisa menilai dia, oh ini layak untuk dibiayai, bankable gitu ya. Kalau kita kalau UMKM itu nggak punya catatan, ya Bang, aduh lah kami harus menilai Bapak Ibu dari mana. Nah gitu, itu Mbak, itu adalah antara lain. Jadi itulah yang kita lakukan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan di sana. Oke, dan tentunya juga kalau nggak salah tuh ada lomba fashion show anak juga gitu ya. Iya, betul, lomba vokal group. Betul. Ada. Ini juga lomba video storytelling desa wisata gitu ya. Desa wisata. Jangan salah, Bank Indonesia itu juga mengembangkan desa wisata. Salah satunya adalah air terjun Tunan. Nah, itu juga menjadi binaan kita. Sekarang juga kita sedang mengembangkan yang namanya Wale Masani di Tomohon, Mbak. Wale Masani di Tomohon itu adalah di sana ada komunitas untuk yang pembuatan kolintang. Tapi dia juga sudah punya amphitheater untuk men-show-kan gitu ya, men-show-kan ini tarian dan angklung itu gitu ya. Dan juga dia membuat kolintang gitu ya, kolintang dan membuat kolintang juga di situ, dan mereka sedang membuat semacam museum untuk sejarah dari kolintang itu. Nah, itu Wah, yang luar biasa. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatannya gitu ya Pak ya. Ini ada juga yang sudah bergabung nih Pak melalui WhatsApp. Kita langsung baca saja nih. Selamat sore Kepala BI Sulawesi Utara. Mohon tanggapi beberapa pertanyaan saya. Apa tujuan utama pelaksanaan Urban Digiverse oleh Bank Indonesia Sulawesi Utara, dan persoalan apa yang ingin dijawab melalui kegiatan ini, khususnya dalam mendorong digitalisasi masyarakat dan pelaku UMKM gitu ya. Oke, ini yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau juga di line telepon gitu ya, jangan lupa di kesempatan hari ini sertakan nama dan lokasinya di mana gitu ya. Oke, ini kita pertanyaan yang pertama dulu nih, nggak tahu dari siapa ini Pak, nggak jelas nih namanya gitu ya. Jangan lupa sertakan nama dan lokasi Anda di mana gitu ya kalau ingin bertanya melalui WhatsApp. Oke, ini apa tujuan utamanya Pak? Oke. Urban Digiverse ini. Oke ya, jadi sebenarnya kami tadi sudah sedikit disinggung ya. Jadi Urban Digiverse ini adalah sebagai ruang bersama yang menjadi wadah kolaborasi dan sinergi gitu ya, untuk mempertemukan berbagai potensi unggulan di Sulawesi Utara. Nah, inilah tujuan utama gitu ya. Nah, ini mulai dari UMKM, tadi ya budaya, gitu ya, kreativitas lokal, hingga pengembangan ekonomi dan ekosistem digital. Itulah yang kami ingin tuju gitu ya, ingin tuju di situ. Jadi UMKM ini memang konsentrasi adalah UMKM. Kalau industri yang namanya industri menengah ke bawah itu kan nggak perlu, mereka sudah bisa jalan sendiri gitu ya, dengan berbagai macam kemampuan. Tapi UMKM ini memang harus selalu didampingi gitu ya, didampingi. Dan inilah menjadi wadah bagi UMKM yang ada di Sulawesi Utara. UMKM-nya bermacam-macam, berbagai macam bidang atau sektor gitu ya. Tadi saya sebutkan ya. Karena ini kan tema kita kan meracik tradisi, menyeduh inovasi. Nah gitu ya. Kebalik ya, menyeduh. Gitu. Tapi intinya gitu. Jadi kita tradisi-tradisi itu tradisi yang ada di Sulawesi Utara kita coba racik, tapi kemudian kita inovasikan gitu ya. Nah, makanya banyak kegiatan di situ, tidak hanya UMKM yang makanan yang apa, tapi banyak. Makanya tadi Mbak Yelin kan sudah menyebutkan ada yang namanya fashion show anak gitu, karena itu nanti akan menampilkan produk-produk gitu ya, produk-produk dari Wastra UMKM kita untuk ditampilkan anak-anak di dalam fashion show ini. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini sejauh mana perkembangan penggunaan transaksi digital gitu ya. Bagaimana nih Pak? Nah, salah satu ukuran dari transaksi digital itu adalah penggunaan kris. Ya, penggunaan kris gitu ya, penggunaan kris atau QR standar Indonesia gitu ya, yang ini sudah
sangat populer di mata masyarakat gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari bagaimana perkembangan kris tadi ya. Nah ini juga informasi Mbak. Kris itu sekarang tidak hanya bisa digunakan untuk transaksi di Indonesia loh Mbak. Tetapi juga bisa digunakan untuk cross border, lintas negara. Ada 6 negara yaitu adalah Malaysia, Thailand, Tiongkok, Thailand, Tiongkok, Singapura. Oh, ini mancanegara sudah masuk di mancanegara gitu mancanegara. ya. Oh, Jepang Oke, gitu ya. Jepang juga Jepang ya, gitu Pak ya. ya. Jadi itu bisa kita lakukan di sana. Jadi kalau misalnya Mbak Yelin mau pergi ke Singapura, Malaysia, nggak usah bawa uang cukup pakai handphone Mbak punya rekening di bank, bisa kris, bisa digunakan untuk di sana. Waduh, gitu ya. Nah, lebih memudahkan gitu ya, betul. Pak ya. Jadi kalau saya lihat ini ada data, saya ada data gitu ya. Nah, ini per Juni tahun 2026 ini gitu ya, merchant kris yang ada di Sulawesi Utara ini sudah mencapai 387.000 merchant, gitu ya, artinya cukup besar. Kemudian volume transaksi kris ini di bulan Juni saja, bulan Juni volumenya Bu ya, bukan nilainya, itu adalah 36 juta transaksi. Mohon maaf, ini sampai dengan bulan Juni, Nah, pengguna krisnya sendiri. Kalau tadi kan merchant itu adalah usahanya, itu adalah 387.000. Nah, pengguna krisnya itu sudah mencapai 600.000, termasuk Mbak Yelin, termasuk saya, gitu ya. Itu. Kemudian, nah, selama Urban Digifest ini, kita punya target. Targetnya apa? Targetnya adalah 60.000 pengunjung. 60.000 pengunjung selama seminggu ini. Karena tahun lalu itu sampai dengan sekitar 50.000. Wow. 50.000. Dan ini kita 60.000 gitu ya. Nah, transaksinya ini kami targetkan sekitar 6 miliar. 6 miliar gitu. Tahun lalu sekitar 5,9 atau 5,8 lah sekian ya tahun lalu untuk UMKM. Nah, kami juga menargetkan gitu ya, ada pembiayaan yang disepakati oleh lembaga pembiayaan baik bank maupun non-bank. Non-bank itu bisa PNM. Kalau bank kita tentu semua tahu. Tapi jangan sampai kita mencari pembiayaan dari pinjol ilegal. Nah, itu sangat berbahaya gitu ya. Tapi ini ada legal semua. Nah, targetnya kami nanti targetnya di dalam Urban Digifest ini adalah 3 miliar sekitar kita pembiayaan diperoleh dari situ gitu ya. Nah, ini kayaknya sudah dijawab semua gitu ya. Apa target dan tindak lanjut BI Sulut gitu ya setelah Urban Digifest digelar, terutama yang dalam mendorong UMKM agar semakin siap masuk ke ekosistem ekonomi digital dan juga meningkatkan daya saingnya gitu ya. Jadi sudah dijawab juga sebagian ya, Pak ya. Betul. Nah, nanti kalau ini yang meningkatkan daya saing itu Mbak, ini jadi salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana kita mendampingi UMKM, mendorong UMKM itu naik kelas. Naik kelas artinya kalau sekarang ini bisa hanya berbicara di lokal saja, nanti kita dorong untuk dia, kembangkan dia, dampingi dia untuk berbicara secara regional. Setelah regional nanti nasional. Setelah nasional nanti juga kita pasar internasional, pasar ekspor. Nah, itulah yang kita lakukan. Ada beberapa UMKM yang kita bina itu sudah mendapatkan peluang untuk bisa ekspor ke luar negeri. Itu Mbak. Oke, baik. Ya pasti ini menarik ya Pak Joko ya. Kalau kita bisa melihat gitu ya, digitalisasi itu memang juga membawa resiko gitu ya, seperti penipuan online, bahkan juga pinjaman ilegal gitu ya, dan juga penyalahgunaan data. Nah, apa yang harus dilakukan kita selaku masyarakat ini biar bisa menggunakan layanan keuangan digital dengan aman? Karena kebanyakan dari kita tuh banyak yang tiba-tiba uang di saldonya langsung hilang nih Pak. Jadi ketakutan lah menggunakan digitalisasi sekarang. Betul Mbak. Nah, ini berdasarkan survei, dan data gitu ya. Jadi sebenarnya sekitar 80 sampai 90% kejahatan digital gitu ya, kejahatan digital itu disebabkan oleh kelalaian human, kelalaian kita sebagai pengguna, itu ya 80 sampai 90%. Selebihnya 10% itu masalah technicalities gitu ya. Nah, biasanya kalau kita tertipu itu adalah gini, biasanya ada iming-iming yang biasanya manusia itu diciptakan untuk sedikit serakah kali ya, saya nggak tahu ya. Tapi gini, kalau dia ditawarkan dengan keuntungan yang lebih besar, yang sangat besar, dia akan sangat tertarik, gitu ya. Itu tertarik. Nah, itu biasanya ada semacam gini, ada entah itu WA, entah itu SMS, Bapak mendapatkan hadiah sekitar sekian, macam-macam. Terus silahkan klik itu untuk keterangan lebih lanjut. Nah, itu harus diwaspadai. Gitu, waspadai. Kalau kita ditawarkan suatu produk dengan keuntungan yang tidak masuk akal gitu, itu harus diwaspadai. Itu saya pastikan itu pasti adalah
kriminal, Kriminal crime gitu ya. penipuan. Kemudian mereka biasanya mencet tik gitu ya. Udah kalau sudah mencet dari handphonenya, nah itu hacker bisa masuk, bisa menguras apa yang ada di dalam rekening bank kita yang ada di handphone itu. Makanya oleh karena itu memang kita harus waspada, Mbak. Waspada terhadap iming-iming yang tidak masuk akal itu. Jadi gitu. pesannya untuk masyarakat, jangan salah pencet gitu. Iya, jangan salah pencet, tapi Hati-hati. ini waspada. Makanya kita Waspada selalu juga ini. gitu Tapi ya. gini, kalau misalnya mengalami itu, kalau terkait dengan sistem pembayaran, Iya. itu kami ada perlindungan konsumen, bisa mengadukan ke Bank Indonesia, gitu, Iya. mengadukan kalau ada penipuan-penipuan gitu ya, bisa mengadukan ke Bank Indonesia karena kita memiliki itu. Tapi kalau terkait dengan industri perbankan, itu bisa ke OJK. Oh, teman-teman OJK juga punya perlindungan konsumen itu. Kalau dengan sistem pembayaran ke kami. Oke. Gitu, Mbak. Oke, ini masih banyak juga gitu ya masyarakat di daerah yang belum terbiasa menggunakan layanan-layanan keuangan digital nih Pak. Ya. Nah, apa langkah Bank Indonesia sendiri untuk memastikan digitalisasi ini juga dirasakan oleh masyarakat di wilayah yang akses dan literasinya digitalnya itu masih terbatas, Pak? Ya, Mbak. Jadi kita selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah, karena memang kalau Bank Indonesia sekali lagi kolaborasi itu sangat penting, sinergi itu sangat penting. Bank Indonesia bekerja sendiri nggak bisa, Mbak. Iya. Karena di Sulawesi Utara itu hanya ada satu kantor Bank Indonesia di Manado ini, gitu Iya. ya. Oleh karena itu kita selalu kerjasama itu baik dengan perbankan itu kan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bank Indonesia gitu ya, juga dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah kita itu memiliki program dengan pemerintah daerah namanya adalah percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah. Nah itu juga kita bersama-sama melakukan literasi kepada masyarakat, bahkan literasi kepada pemuda sendiri. Pemuda juga kita dorong untuk melakukan transaksi secara digital. Nah itulah yang kita lakukan. Kita selalu memberikan informasi, memberikan pelatihan terkait dengan literasi keuangan dan digitalisasi itu. Oke. Begitu, Mbak. Itu yang sudah Oke. dilakukan gitu ya Oke. Pak ya. Oke. Oke, baik, yang pastinya ini adalah juga nih yang bergabung melalui WhatsApp kita nih Pak. Selamat siang. Tadi saya dengar ada Coffee Fest di live ini. Apakah ini mungkin terbuka untuk umum? Dan kalau iya, bagaimana cara daftarnya? Terima kasih dari Pak Jendri di Amora. Oke. Iya. Ini iya. gimana nih Pak? Oke, jadi Coffee Fest memang ini adalah yang baru yang kita selenggarakan gitu ya. Coffee Fest ini memang nanti akan diikuti oleh para UMKM usahawan kopi gitu. Iya. Bisa dari petaninya, bisa dari pengusaha coffee shopnya shopnya. gitu ya, ataupun baristanya gitu. Jadi ya. ini terbuka untuk umum Pak? Terbuka untuk umum, tapi Oke. memang untuk saat ini memang sudah selected. Oh, Sudah selected, sudah dipilih. Itu ada beberapa, sudah ada beberapa coffee shop yang mendaftar gitu ya, yang sudah terdaftar gitu ya. Nah, pendaftaran ini sebenarnya dibuka melalui Instagram ya. Ada Melalui Instagram ya? Ada Instagram. Jadi melalui Instagram di sana. Dan nanti memang masyarakat bisa datang ke sana untuk melakukan ini, menyaksikan yang ada di sana, untuk ikut berpartisipasi juga di sana. Tapi kalau yang tadi yang saya ceritakan yang perlombaan, yang ada tarung, kemudian latte art competition dan lain-lain, itu memang kita buka melalui kanal Instagram itu. Jadi Instagramnya apa yang Pak bisa- namanya Pak? BI Sulut, Bank Indonesia Sulut, atau yang ini satunya lagi kita BI Urban Sulut. Digifest. Oke. Nah itu Urban Digifest itu, Oke. Urban Digifest. Nah di sana di sana ada pendaftaran yang memang ada beberapa yang sekarang sudah ditutup karena sudah mulai perlombaan yang tadi yang tarung 3 tadi sudah mulai. Oke. Tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang akan mulai tanggal 12 besok. Gitu. Oke. Jadi silakan mengikuti saja nanti dari Instagramnya, itu adalah Urban Digifest. Oke, katanya, jadi ya. bisa tahu informasinya lebih Ya, lengkap di sana gitu ya. Oke, ini kegiatannya sudah banyak yang sudah berlangsung juga Sudah gitu ya berlangsung, Pak ya. Ini belum. berlangsungnya di mana sih Pak? Kalau boleh tahu bisa Oke. ada masyarakat boleh nonton nggak di sana? Nah, boleh Bu, boleh. Nah, workshop dan talk show-nya nanti juga terbuka, Mbak. Terbuka Oke. untuk masyarakat. Workshop tentang kopi, workshop tentang usaha kopi, bagaimana Iya. membuat kopi, juga digitalisasi. Nanti terbuka nanti. Nah, sekali lagi pendaftarannya mulai Instagram. Nah, kalau lokasinya itu ada di Mantos. Kegiatannya di Manado. Mantos ya, Pak ya? Mantos berapa tuh? Mantos 3. Mantos 3 ya. Mantos 3 yang Oke, ya, di sini, Mbak. baik. Dan Gitu. sekarang pun sudah berlangsung beberapa kegiatan-kegiatannya Ya, gitu tapi ya. tidak di Mantos. Tidak Tapi di Mantos. kegiatan dilakukan di Bank Indonesia. Itu Oke. kalau yang sudah terdaftar. Kalau memang karena pesertanya banyak, nah nanti baru finalnya itu dilakukan di Mantos gitu. Mungkin ada barista yang istilahnya tuh baru dengar gitu ya. Aduh, kayak di luar kota Manado nih Pak. Iya. Aduh, pengen ikut nih. Gimana, boleh nggak istilahnya? Iya,
Ya itu tolong dicek di cek di Instagram aja Cek apa yang langsung masih aja dibuka, gitu ya. apa yang Oke. masih dibuka di situ ya. Nah kalau ada beberapa yang memang sudah ditutup gitu ya karena sudah mulai, karena ini sebenarnya sudah kita umumkan lama gitu ya, mungkin hampir sebulan yang lalu gitu ya, Oke. sebulan 2 minggu yang lalu. Dan Baik. pesertanya animonya cukup tinggi pula gitu ya. Gitu. Banyak yang daftar juga ternyata gitu ya, Pak ya. betul, betul. Oke, dan yang pastinya di sini ada juga yang bertanya melalui kanal YouTube kita nih, Pak. Kegiatannya baking di mana, Min? Dan kapan? Oke, tadi Apa sudah tuh? dijelaskan Baking ya. apa tuh artinya? Baking itu dilaksanakan. Oh. Ada dibuat atau dilaksanakan di mana gitu. Tadi sudah disampaikan ya, Pak ya. Oke, sudah. Oke, di Ya, Mantos ya. dan yang sudah berlangsung ini di BI ya. Ya sudah. Oke, ya. baik. Oke, Pak, ini ada juga yang bertanya di kanal YouTube kami gitu ya. Ada Kristoria Airlangga. Izin Pak, Oke. apa syaratnya bila kami ingin membuka booth usaha snack kami di Urban Digivers ini? Terima kasih RRI. Oke, terima kasih juga Kristoria. Ini mau buka apa namanya booth di sana usaha. ya. Boleh nggak, Pak? Tuh, sayangnya untuk booth ini sudah kami buka, sebenarnya sudah kami buka juga dan sudah ada 200 tadi. Oh, sudah 200 usaha tadi. Nah, kalau untuk tahun depan itu mungkin ya. Tapi untuk tahun ini memang booth-boothnya itu sudah ada. Jadi booth ini untuk UMKM ini, tapi memang gini, sebagian besar adalah UMKM binaan Bank Indonesia dan mitra Bank Indonesia gitu ya, yang sudah terkurasi dengan baik gitu ya, yang nanti sudah apa namanya nanti kita akan bina terus ini proyek kelanjutan usahanya akan terus berjalan. Di samping itu juga binaan ini Dekerana sudah di sana, sudah ada gitu ya. Gitu. Nah, ini juga ada informasi ini, saya diinformasikan dari teman tadi yang mau berpartisipasi untuk Sulut Coffee Fest ini. Jadi Instagramnya adalah urbandigifest.sulut ya. Oke. Kemudian talkshow dan workshop manual brew dan latte art ini boleh diikuti dan masih buka. Oh, masih buka buka ya? ini ya, Oke. masih buka gitu ya. Nah, pembukaan untuk booth tadi yang mendaftar tadi ya, Iya. ini sebenarnya sudah melalui form pendaftaran sudah dilakukan bulan Juli yang lalu sebenarnya, tapi ini sudah tutup karena sudah Jadi- memenuhi yang 200 kuota 200 itu. Jadi mohon maaf gitu ya, Jadi sudah mohon tidak maaf bisa lagi sekali. gitu ya Pak Joko ya. Iya. Oke, baik. Dan yang pasti terima kasih yang sudah bertanya melalui WhatsApp dan juga di kanal YouTube kami di sore hari ini, dan tentunya juga Anda masih bisa boleh bertanya gitu ya, tapi nanti di sesi yang terakhir gitu ya. Yang pasti untuk Anda semuanya bisa sampaikan pertanyaan atau juga pendapat Anda melalui line telepon kami di SMS juga WhatsApp di 082195835080 atau juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado. Kami masih menunggu kebersamaan Anda dan tetap terus di dialog khusus hari ini. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Mantap doi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono pikonja keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan he inga lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.
Mencari nggak perlu jauh-jauh, banyak. Apa perlu jadi mama? Orang mau usaha, mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Iya, terima kasih pendengar Anda tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di dialog khusus di sore hari ini ya. Oke, dan tentunya terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, sudah bertanya juga melalui SMS juga WhatsApp, yang bertanya masih ada sesi terakhir gitu ya di Sontan hari ini. Oke, ini sangat menarik gitu ya Pak. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan BI bersama dengan tim-tim lainnya gitu ya, yang tentunya juga mensukseskan kegiatan acara ini tentunya di Urban Digivers 2026. Nah, kalau boleh tahu Pak, menurut Bank Indonesia sendiri, bagaimana sih perkembangan ekonomi digital ini bisa membantu menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat Sulawesi Utara nih Pak? Dan Urban Digivers 2026 ini juga mempertemukan masyarakat, pelaku usaha dan berbagai pihak gitu ya dalam ekosistem digital. Apa yang diharapkan oleh Bank Indonesia dari kegiatan ini? Ya, oke, ya Mbak. Tadi sempat disinggung juga Mbak. Jadi memang gini ya. Jadi yang namanya ekonomi digital itu sekali lagi adalah ekonomi yang terbuka bagi siapa saja, gitu ya. Terbuka bagi siapa. Ketika kita sudah memasuki digital tadi, gitu ya, peluang kita menjadi semakin besar. Peluang kita semakin besar. Nah, itulah yang harapan kami. Ketika kita memperkenalkan ekonomi digital, baik dari sisi transaksinya sendiri, kemudian dari sisi pemasarannya dan penjualannya, etalasenya itu melalui digital. Nah, semakin terbuka bagi masyarakat, bagi para UMKM itu untuk memperoleh jangkauan pemasaran yang jauh lebih besar, jauh lebih luas, dan lebih mudah, gitu ya, untuk bertransaksi. Nah, dengan cara itu, karena jangkauannya lebih mudah, kemudian pasarnya juga semakin lebih luas, tidak terbatas dari area provinsi, enggak, tapi bisa nasional. Maka itu akan menambah ini. Satu adalah itu akan mendorong penjualan. Nah, ketika penjualan naik, tentunya akan pendapatannya naik. Nah, ketika pendapatannya naik, tentunya itu akan memberikan kesejahteraan bagi pelaku usahanya. Nah, ketika kesejahteraan nambah, gitu ya, pasti dia akan memberikan pemikiran untuk memperluas usahanya. Ketika dia memperluas usahanya, pasti memerlukan banyak tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, Pak, memang betul. Jadi ekonomi digital ini tentunya akan sangat secara boleh dibilang lebih cepat daripada konvensional untuk bisa membuat para pengusaha ini lebih mudah untuk memperluas usahanya, memperluas jangkauannya. Itu Mbak. Nah, itu yang Jadi yang kami harapkan tentunya adalah sebenarnya untuk transaksi digital itu mudah. Ya, itu mudah. Jadi ketika Mbak punya transaksi di bank gitu ya. Aja kalau misalnya para pengusaha bikin aja akun yang bisa dikonekkan dengan kris. Ya. Nah, itu juga bisa. Nah, dan juga bisa dikonekkan kalau ketika masuk ke dalam e-commerce yang dilakukan secara secara digital itu, secara non konvensional lagi itu. Itu tentunya pembayaran harus dilakukan juga secara digital gitu ya. Resikonya akan lebih tinggi kalau kita melakukan transaksi yang e-commerce tapi COD. Ya, COD itu akan lebih bagi pengusaha memang bisa dilakukan, tetapi mungkin risikonya lebih tinggi daripada kalau kita menerima pembayaran dari secara digital. Nah, gitu Mbak. Jadi itulah yang kami harapkan, karena ekonomi digital ini sekali lagi adalah sangat bisa mendorong berbagai macam kegiatan ekonomi menjadi lebih luas, lebih maju, dan lebih jangkauannya lebih dalam gitu ya, dalam, dan juga menambah peluang untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas. Itu Mbak. Baik. Dan yang pastinya bisa diingatkan kembali untuk masyarakat gitu ya, atau pendengar kita di hari ini, apa aja gitu ya yang tentunya mereka harus tahu tentang kegiatan Urban Digivers 2026 ini gitu ya, dan tentunya kegiatannya di mana, dan ingin tahu lebih informasinya lebih lengkap lagi di Instagramnya apa nih Pak? Silakan lagi informasikan kembali. urbandigivers.sulut. Nah, Mbak, tapi ini karena ini
Jadi ketika banyak pengunjungnya, Iya. tentunya akan membuka peluang dari UMKM yang itu memperoleh memperoleh intinya adalah luasan dari jangkauan dari masyarakat itu akan semakin. Nah, ini juga ada hal yang menarik dari sini. Bagaimana caranya kita supaya menarik para pengunjung. Nah, salah satunya adalah kita melibatkan yang namanya musisi lokal. Musisi lokal juga Musisi dilibatkan lokal, gitu ya itu Pak ya. ditonton secara gratis gitu ya. Oke. Kami ini tahun ini yang menghadirkan yang namanya Toton Karibu, gitu ya. Kemudian juga Isti Julistri, Wih, gitu ya. deh. Kemudian juga Gunawan, gitu ya, sebagai penampil utama. Dan juga ada band-band lokal utama. Nah, gitu ya. Jadi silakan, ini kehadiran mereka adalah untuk menghibur kita, menghibur masyarakat yang hadir di dalam Urban Digifest itu. Oke. Nah, kami ingin ini suasana festival itu semakin hidup, gitu ya. Semakin hidup, semakin banyak masyarakat yang datang, semakin berinteraksi di situ. Nah, karena semakin banyak pengunjung yang hadir, semakin besar pula peluang bagi UMKM yang menjadi peserta itu untuk memperkenalkan produknya. Oke. Ya, di Kegiatan- samping melalui digital, melalui Iya. di situ. Oke, baik. Meningkatkan penjualan dan juga memperoleh konsumen yang lebih luas. Kegiatan ini sudah dimulai dari kapan sampai berakhirnya kapan ini Pak? Nah, belum dimulai. Oke. Tanggal Beberapa 12 baru ya. kita mulai. Oke. Tanggal 12 dimulai sampai dengan tanggal 16. 12 sampai dengan 16. Tapi yang di BI yang sudah Di berjalan BI itu khusus untuk yang tarung 3 tadi. Tarung tiga tadi yang sudah berlangsung yang gitu coffee ya. itu. Karena Oke. kenapa kalau mulai tanggal 12 nanti waktunya nggak cukup. Oke, baik. Gitu. Tentunya jangan lupa untuk menyaksikan kegiatannya. Kalau Iya. di Mantos tanggal berapa Pak? Tanggal 12 Tanggal sampai 12. dengan tanggal 16. Dari jam Tanggal 12 itu pembukaannya jam 10. Jam Gitu 10 ya? Jam 10, pembukaannya jam 10. Itu soft opening. Oke, Soft opening. baik. Ya, Nanti pas- kalau yang puncak acaranya itu di tanggal 15. Agustus ini ya. Iya, membahas itu puncak Oke, acaranya di situ. baik. Jangan Gitu. lewatkan gitu ya kegiatan ini. Iya. Tentunya masyarakat juga boleh menonton langsung ya Pak ya. Boleh, Oke, silakan baik. hadir. Yang pastinya di hari ini masih banyak lagi sebenarnya yang ditanyakan Pak. Tapi ya yang pasti waktu juga gitu ya. Yang tentunya harus memisahkan kita gitu di zona hari ini. Tapi sebelum kita tutup dialog khusus hari ini gitu ya. Apa target dan harapan Bank Indonesia sendiri terhadap perkembangan ekonomi digital Sulawesi Utara ke depan ini Pak. Melalui momentum Urban Digifest 2026 ini. Ya, oke. Terima kasih Mbak. Urban Digifest ini memang sarana kami Bank Indonesia bagaimana salah satunya adalah bagaimana meningkatkan transaksi digital yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Kita mengajak masyarakat untuk semakin melek digital gitu. Kita manfaatkan digital untuk hal yang positif. Iya. Untuk hal yang betul-betul positif dan produktif gitu ya, gitu ya. Karena kalau kita hanya memanfaatkan digital hanya untuk main-main itu namanya buang-buang duit gitu ya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan itu untuk kegiatan yang bernilai ekonomi, itu akan menambah kesejahteraan bagi kita semua gitu ya. Itu dan juga ini kita mengajak juga nanti tentunya dengan Bank Indonesia akan sangat senang sekali jika ada masyarakat yang ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan literasi digital ini. Gitu Mbak. Oke, terima kasih. Ya masih terima kasih juga untuk Pak Joko gitu ya, Pak Joko Supratikto selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara yang tentunya sudah hadir di studio gitu ya, sudah menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan Urban Digifest 2026 ini. Sukses juga untuk kegiatan acaranya ya Pak ya. Terima kasih. Dan lancar semuanya. Dan tentunya masyarakat bisa nonton langsung gitu ya kegiatannya. Ya, Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp, yang bertanya juga melalui kanal YouTube kami di RRI Manado. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore. Terima kasih. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita ini